menjelaskan tentang model bisnis Canvas. Bisnis model Canvas adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menggambarkan model atau sebuah bisnis maupun sebuah perusahaan. Dengan menggunakan model bisnis Canvas ini, sebuah perusahaan atau suatu usaha pemula akan sangat memudahkan dalam membentuk suatu pemetaan, memudahkan melakukan perencanaan dan maupun perbaikan terhadap model bisnisnya. Mulai dari feeding perusahaan maupun segmen perusahaan hingga struktur finansialnya. Bisnis model Canvas ini digunakan ketika kita akan melakukan suatu bisnis atau awal dari sebuah perjalanan untuk membangun sebuah perusahaan atau sebuah usaha. Salah satu contoh usahanya adalah model bisnis Canvas ikan hias. Ada 9 poin yang merupakan struktur yang perlu kita ketahui dalam melakukan usaha model bisnis Canvas ikan hias. Yang pertama adalah customer segment. Customer segment adalah siapa yang akan menjadi target kita dalam melakukan usaha bisnis ikan hias. Misalnya seperti yang memiliki hobi mengoleksi ikan hias, kolektor ikan hias dan lain-lain. Poin yang kedua adalah value proposition. Maksudnya adalah nilai apa yang akan kita tawarkan ke pelanggan. Ada 6 value proposition yang ditawarkan ke pelanggan. Yang pertama adalah pemesanan tidak perlu keluar rumah. Yang kedua adalah harga produk yang terjangkau. Yang ketiga, pemesanan ramah lingkungan. Yang keempat, fast respon. Yang kelima, melayani pemesanan hiasan akuarium yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Dan yang keenam adalah bisa COD untuk daerah tertentu atau di sekitar toko. Poin yang ketiga adalah channel. Channel adalah cara kita untuk menjangkau customer. Misalnya itu seperti website, media sosial, email marketing, marketplace, atau bisa juga melalui jasa pengantar barang seperti Grab dan Gojek. Yang keempat adalah customer relationship. Customer relationship adalah cara kita atau bagaimana cara kita untuk memudahkan berkomunikasi dengan customer segment. Yang pertama adalah transaksional, hubungan dari si penjual dengan si pembeli. Yang kedua adalah pemesanan tidak perlu ke toko atau bisa dipesan dengan cara online. Yang ketiga adalah diskon harga untuk pembelian tertentu. Yang keempat adalah bonus untuk pembelian dalam jumlah yang besar. Untuk yang poin yang kelima adalah revenue stream atau bagaimana cara kita untuk mendapatkan uang. Yang pertama adalah penjualan ikan hias. Yang kedua adalah penjualan akuarium yang dihias. Jika peminatnya terus meningkat, maka otomatis omset keuntungan kita akan semakin meningkat. Untuk poin yang keenam adalah key resources. Yang harus kita punya dalam suatu usaha agar tetap berjalan adalah kita harus mempunyai toko akuarium, pengelola media sosial, uang cash, dan kita harus mempunyai karyawan. Untuk poin yang ketujuh adalah key activities. Ada 4 tipe dari key activities. Yang pertama adalah pembelian ikan hias seperti ikan cupang. Yang kedua adalah pendistribusian barang dari produksi sendiri atau ke konsumen. Yang ketiga adalah menghias akuarium dengan sebaik mungkin atau dengan seunik mungkin. Yang keempat adalah marketing ikan hias. Untuk poin yang kedelapan adalah key partners. Siapa atau pihak-pihak yang bisa kita ajak untuk bekerja sama. Yang kedelapan adalah cost structure atau rincian biaya yang dikeluarkan dari usaha model bisnis Canvas ikan hias. Umpamanya seperti pembelian barang dagang, biaya perawatan ikan hias, biaya pakan ikan, biaya sewa tempat, dan biaya gaji karyawan hias. Jika peminatnya terus meningkat, maka otomatis omset keuntungan kita akan semakin meningkat. Untuk poin yang keenam adalah key resources. Yang harus kita punya dalam suatu usaha agar tetap berjalan adalah kita harus mempunyai toko akuarium, pengelola media sosial, uang cash, dan kita harus mempunyai karyawan. Untuk poin yang ketujuh adalah key activities. Ada 4 tipe dari key activities. Yang pertama adalah pembelian ikan hias seperti ikan cupang. Yang kedua adalah pendistribusian barang dari produksi sendiri atau ke konsumen.
Yang ketiga adalah menghias akuarium dengan sebaik mungkin atau dengan seunik mungkin. Yang keempat adalah marketing ikan hias. Untuk poin yang kedelapan adalah key partners. Siapa atau pihak-pihak yang bisa kita ajak untuk bekerja sama. Yang kedelapan adalah cost structures atau rincian-rincian biaya yang dikeluarkan dari usaha model bisnis kampas ikan hias. Umpamanya seperti pembelian barang dagang, biaya perawatan ikan hias, biaya pakan ikan, biaya sewa tempat, dan biaya gaji karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Rizky Rahmasari. Di sini saya mencoba menjelaskan tugas praktikum 2, yaitu riset bisnis. Soal yang pertama adalah ide bisnis kami, penjualan ikan hias beserta akuarium hias. Pada bisnis ikan hias ini dimaksudkan untuk semua kalangan yang hobi dengan ikan, yang kami sajikan dengan harga yang murah dan dapat dijangkau untuk semua kalangan melalui media sosial, sehingga mereka tidak memiliki waktu, tidak perlu mendatangi outlet kami, bisa melalui media sosial kami. Kami juga menuangkan bisnis kami ini dalam bentuk bisnis model kanvas ikan hias. Soal yang kedua adalah masalah yang dapat kami pecahkan dari bisnis kami adalah satu, untuk mereka yang memiliki hobi mengoleksi ikan hias dapat tersalurkan. Yang kedua, kami menyediakan ikan hias dan dapat menghias akuarium dengan harga yang murah. Yang ketiga, kami menyediakan diskon dan bonus jika pembeli membeli dalam jumlah yang besar. Yang keempat adalah akses untuk pembeli dapat melalui media online kami seperti IG, Facebook, Marketplace, dan lainnya. Yang kelima, adanya pengantaran jasa ikan sampai ke rumah penjual seperti Gojek dan Grab. Soal yang ketiga adalah target pasar kami, yaitu warga Medan yang memiliki hobi mengoleksi ikan hias, kemudian warga Medan yang memiliki hobi mengoleksi ikan hias dengan harga yang terjangkau, kemudian kolektor ikan hias. Soal yang keempat adalah solusi yang dapat kami tawarkan pada target pasar kami. Yang pertama, adanya diskon untuk pembelian tertentu. Yang kedua, adanya pemberian bonus pada pembeli dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, adanya media online untuk mengakses outlet kami seperti Facebook, Instagram, Marketplace, dan lainnya. Kemudian adanya jasa pengantar untuk pembeli seperti Grab dan Gojek. Soal yang kelima adalah produk sejenis dan range harga yang lebih dahulu ada di pasaran. Produk sejenisnya yaitu ikan hias dengan berbagai jenis, kemudian range harga berbagai jenis ikan berbeda-beda, dan kami setelah mensurvei pasar bahwa range harga kami lebih rendah 20% dari harga di pasar luar. Soal yang keenam adalah kategori di mana sunrise dan sunset kah bisnis kami ini. Kategori sunrise ya, karena pada saat ini bisnis kami sedang berkembang karena didasarkan dengan orderan ikan yang banyak kepada kami, dan begitu juga orderan akuarium. Soal yang ketujuh adalah perkiraan berapa banyak market yang membutuhkan produk kami ini, yaitu perkiraan ada 5-6 toko yang kami kerjasamakan, baik itu pedagang kecil atau pedagang keliling ikan hias, toko ikan hias kecil dan besar. Di situ kami menitipkan ikan-ikan hias kami dan akuarium, sehingga nanti jika ada pembeli bisa menghubungi outlet kami juga, ataupun bisa menghubungi media sosial kami. Soal yang ke-8 adalah hal penting yang dapat kami lakukan untuk kemajuan pasar kami. Yang pertama adalah kami dapat tetap menjaga kualitas dari ikan-ikan hias yang kami jual. Yang kedua, tetap menjaga kepercayaan pelanggan untuk kami. Yang ketiga, mengadakan diskon dan bonus untuk pembeli dalam jumlah yang besar. Kemudian packing ikan yang kami berikan rapi sehingga tidak mengecewakan pelanggan. Yang kelima adalah menjamin pengiriman yang aman sampai ke tujuan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nia Natalia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang identifikasi calon pembeli. Yang pertama yaitu alasan mengapa konsumen mau memilih produk yang kami tawarkan. Alasannya yaitu produk yang kami jual adalah produk akuarium mini yang berkualitas baik dengan desain yang cantik dengan harga yang lebih murah. Kedua, kami mengadakan diskon dan bonus pada minimal perbelanjaan dan pada pelanggan setia kami. Konsumen bisa memperoleh produk yang kami tawarkan melalui akun media sosial kami di Facebook yang bernama @nopkwh. Cara kami mengelola pelanggan yaitu pertama, dengan membuat pelanggan selalu merasa senang dengan kualitas produk yang kami punya. Yang kedua yaitu dengan mendengarkan keluhan serta saran-saran dari para pelanggan kami untuk membangun kami lebih baik ke depannya. Dan kami juga sangat menjaga hubungan baik dengan para pelanggan lama kami. Cara konsumen komplain terhadap produk yang kami tawarkan yaitu dengan cara pertama, konsumen bisa langsung mendatangi outlet kami atau konsumen juga bisa langsung komplain lewat media sosial kami yaitu di Facebook kami di @nopkwh. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pun saya akan menjelaskan tentang materi identifikasi produk atau jasa. Adapun yang itu yaitu pertama, meningkatkan penambahan omset usaha, mengelola keuangan usaha, sumber daya utama, membangun tim tangguh. Meningkatkan penambahan omset usaha. Meningkatkan penambahan omset usaha merupakan salah satu cara untuk memperoleh hasil keuntungan yang semakin tinggi. Adapun cara meningkatkan kualitas dari inovasi produk yaitu mengutamakan kualitas dan inovasi produk, memberi pelayanan baik kepada pelanggan, melakukan promosi secara efektif dengan menjual lebih banyak kepada pelanggan, menambah outlet atau tokoh di berbagai tempat, mengadakan diskon atau potong harga. Selanjutnya yaitu mengelola keuangan usaha. Dengan memisahkan uang usaha dan pribadi, mampu meminimalisir hutang usaha, membuat laporan keuangan agar dapat pengetahuan uang masuk dan uang keluar, membuat anggaran, membuat target dan pergunaan laba lebih bijak. Selanjutnya itu sumber daya utama. Sumber daya utama adalah bahan yang diperlukan untuk produksi produk yang paling dibutuhkan dan tidak dapat digantikan. Contohnya dalam produk kami adalah ketersediaan botol kaca. Selanjutnya, membangun tim yang tangguh. Untuk membangun tim yang tangguh, yaitu selalu mendiskusikan tentang pengembangan usaha, berpikir, dan mencoba untuk inovasi baru dan terjaganya kesolidaritasan layaknya saudara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darani Mahgalita ingin mencoba menjelaskan tugas praktikum 5 yaitu menyusun rencana kerja. Proyek yang kami lakukan yaitu membuat akuarium mini botol kaca bekas. Kegiatan yang telah dilakukan persiapan alat dan bahan dimulai 9 Oktober sampai 11 Oktober 2020 yang dikerjakan oleh Rizky. Evaluasi yang telah dilakukan harus mencari pengepul barang bekas, survei tanaman hidrilla dan lumut. Kemudian kegiatan pemotongan dan pengamplasan botol yang dimulai tanggal 14 Oktober sampai 22 Oktober yang dikerjakan oleh Indra dan Suanda. Evaluasi yang telah dilakukan, pemotongan dilakukan dengan alat seadanya secara manual, pengamplasan dilakukan dengan halus agar tidak ada yang tajam. Kemudian kegiatan pengecatan dan perekatan stiker dimulai 23 Oktober sampai 27 Oktober yang dikerjakan oleh Nia, Dara, Ella, Indri, Aisyah.
evaluasi yang telah dilakukan memerlukan waktu yang lama dalam proses pengerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melanjutkan penjelasan dari Daraini Mahdalita, yaitu dari proyek akuarium mini botol kaca bekas. Dimulai pada tanggal 27 Oktober sampai 1 November 2020. Kegiatan pembuatan hiasan lampu dari mancis bekas dan pengeleman senter dikerjakan oleh Nia, Dara, Ella, Indri, dan Aisyah. Evaluasinya memerlukan kawat untuk penyangga lampu dan membutuhkan waktu yang lama dalam pengeringan. Selanjutnya pada tanggal 2 Oktober sampai 5 November 2020, kegiatan penghiasan menggunakan tanaman aquascape yang dikerjakan oleh Nia, Dara, Ella, Indri, dan Aisyah. Evaluasinya, pengerjaannya rapi dan perlu kreativitas. Terima kasih penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nia Natalia dari kelompok usaha penjualan akuarium ini akan menjelaskan tentang persiapan operasional usaha, modal usaha dan estimasi keuntungan dari usaha yang sudah dirancang oleh tim kami, yaitu yang pertama modal usaha. Modal usaha kami adalah 500.000 dengan target penjualan 100 botol akuarium ini dengan harga jual 25.000 per botol. Estimasi keuntungan yang kami dapatkan yaitu 25.000 dikali 100 botol sama dengan Rp2.500.000. Sekian hasil presentasi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.